Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita banyak nikmat, pertamanya nikmat iman dan nikmat sehat, sehingga pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesempatan untuk belajar bersama dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Baik, sebelumnya kepada yang terhormat Bapak Profesor Dr. Abdul Majid MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Komprehensif serta teman-teman semua yang insya Allah berbahagia. Pada kesempatan kali ini, saya Aifah Rahmayani dengan NIM 20240720009 insya Allah akan membawakan sebuah materi yang berjudul Long Life Education atau Pendidikan Sepanjang Hayat dalam perspektif pendidikan agama Islam. Baik, untuk topik pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ada 10 topik. Yang pertama ada pendahuluan, kemudian ada manusia mulia dalam pandangan Allah, kemudian ada dasar hukum pendidikan sepanjang hayat, lalu ada macam-macam pendidikan sepanjang hayat, inti dan tujuan pendidikan sepanjang hayat, kemudian ada integrasi vertikal dan horizontal, ada konsep pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif pendidikan agama Islam, kemudian ada tujuan pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif pendidikan agama Islam, kemudian pendidikan agama Islam untuk mencapai pendidikan sepanjang hayat, lalu yang terakhir ada kesimpulan. Baik, memasuki yang pertama yakni pendahuluan. Pendidikan agama Islam merupakan suatu bimbingan atau asuhan terhadap anak didik supaya kelak ketika mereka telah menyelesaikan pendidikannya, diharapkan mereka ini dapat memahami dan mengamalkan ajaran-ajaran agama Islam serta menjadikannya sebagai way of life. Apa itu way of life? Sebagai jalan hidupnya dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di kehidupan pribadi maupun di sosial masyarakat. Jadi pada intinya anak didik itu dibimbing atau diarahkan agar ketika mereka kelak sudah keluar atau sudah lulus dari lingkungan tempat mereka belajar atau sekolah, mereka itu bisa mengamalkan ajaran-ajaran Islam yang telah diajarkan dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga dijadikan sebagai way of life, jalan hidup. Nah, selanjutnya, mengapa pendidikan itu dikatakan sebagai way of life? Karena pada dasarnya yang membuat manusia mulia itu karena mereka berilmu, dan ketika mereka berilmu ini mereka akan merasa hidup mereka lebih senang, lebih tentram, lebih damai, dan mereka juga dapat meningkatkan iman dan takwanya. Kemudian pendidikan seumur hidup atau yang disingkat PSH ini merupakan sebuah sistem konsep-konsep pendidikan yang menerangkan keseluruhan kehidupan manusia yang berlangsung secara kontinu, yaitu secara konsisten atau terus-menerus yang tidak terbatas oleh waktu dan tidak hanya dilakukan oleh seorang yang terpelajar saja, tetapi oleh semua lapisan masyarakat dan tanpa adanya batasan usia. Nah, jadi bisa dikatakan selama manusia itu masih hidup, selama manusia itu masih bernyawa, mereka akan terus mengalami proses yang namanya pendidikan atau transfer ilmu. Oke, berikutnya manusia mulia dalam pandangan Allah. Faktor terbesar yang membuat makhluk manusia itu mulia di sisi Allah itu adalah karena ia berilmu. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dari ayat tersebut menunjukkan bahwa penguasaan ilmu pengetahuan itu sangat penting untuk dijadikan sebagai bekal dalam memasuki dunia yang penuh problematik, penuh permasalahan dalam kehidupan, bahkan juga untuk mempersiapkan manusia itu ketika mereka nantinya akan memasuki kehidupan yang lebih kekal, yakni kehidupan akhirat. Baik, berikutnya ada dasar hukum pendidikan sepanjang hayat. Ini ada 2 dasar. Yang pertama ada dari sabda Nabi, dan yang kedua ada dari undang-undang. Yang pertama dari sabda Nabi yang berbunyi, Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, yang artinya tuntutlah ilmu mulai dari ayunan sampai ke liang lahat. Hadis riwayat Ibnu Bar. Di sini dikatakan
menuntut ilmu itu dari ayunan, maksudnya mulai dari ketika kita dilahirkan ke dunia ini sampai ke liang lahat, sampai kita kembali kepadanya lagi. Nah, meskipun setelah diselidiki ternyata hadis ini tidak sahih, tetapi pesan baiknya bisa kita ambil bahwa menuntut ilmu itu sifatnya terus berlanjut, mulai dari kita dilahirkan, kemudian kita bayi, balita, kemudian remaja, dewasa, dan bahkan sampai ke lanjut usia, hingga sampai ke kita meninggal. Kemudian berikutnya ada dari Undang-Undang Sistem Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003, Bab 3, Pasal 4, yang berbunyi, pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat. Di sini dikatakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih pembudayaan dan pemberdayaan? Apa itu bedanya? Jadi, perbedaan pembudayaan dan pemberdayaan yaitu pembudayaan ini adalah upaya untuk menanamkan dan memelihara nilai-nilai luhur kepada generasi baru, seperti menanamkan nilai-nilai Pancasila di sekolah, di rumah, maupun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sedangkan pemberdayaan ini yang dimaksud ialah suatu proses untuk mengembangkan dan mendirikan peserta didik atau cara mengembangkan peserta didik. Jadi, guru itu dapat mengembangkan dengan cara memberikan wawasan yang luas, sehingga peserta didik mereka dapat membangun keterampilan dan pengetahuannya. Kemudian memandirikan peserta didik itu seperti guru menyuruh para siswa untuk mengerjakan tugas sendiri, tidak boleh menyontek temannya, jujur. Kemudian berikutnya ada macam-macam pendidikan sepanjang hayat. Di sini menurut M. Sarjan Kadir, prinsip pendidikan seumur hidup gagasan dasarnya adalah pendidikan harus dikonsepkan secara formal, non-formal, dan informal sebagai proses yang terus-menerus dalam kehidupan individu, mulai dari kanak-kanak awal sampai dewasa. Di sini kutip dari Croplay 1973-23. Di sini diperoleh kesimpulan bahwa macam-macam pendidikan itu ada 3, yakni pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan pendidikan informal. Nah, pendidikan formal itu ialah pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan dilaksanakan di sekolah. Pendidikan formal pasti kita tidak asing lagi. Contohnya, sekolah dasar atau SD, SMP, SMA, dan lain sebagainya. Kemudian untuk pendidikan non-formal itu ialah pendidikan yang berlangsung di luar sistem sekolah, atau dengan kata lain di lingkungan masyarakat. Contohnya, para siswa itu mengikuti kursus atau bimbingan belajar, atau ketika kita mengikuti kajian, itu juga bisa disebut sebagai pendidikan non-formal karena kita secara langsung ataupun tidak langsung kita itu berbaur dengan masyarakat luar. Jadi tidak hanya dilakukan di sekolah saja, tetapi juga dengan lingkungan masyarakat di sekitar kita. Lalu yang ketiga, ada pendidikan informal. Pendidikan informal ini bisa dikatakan sebagai pendidikan yang paling dasar karena merupakan pendidikan atau proses pengajaran yang berlangsung di lingkungan keluarga dan lingkungan tempat tinggal. Kita sejak dilahir, kita dilahirkan di keluarga kita. Nah, secara tidak langsung kita itu belajar dari keluarga kita itu. Bagaimana cara orang tua kita mengajarkan kita, mulai dari hal-hal dasar, misalnya cara berbicara, cara berjalan, nah itu. Nah, terlebih lagi bagi seorang ibu, karena dikatakan ibu itu sebagai madrasah pertama bagi anak-anaknya. Jadi buat kita, para calon ibu ini harus disiapkan ya, bagaimana agar anak kita nantinya bisa mendapatkan pendidikan yang terbaik dari madrasah pertamanya. Amin. Baik, berikutnya ada inti dan tujuan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama, inti pendidikan sepanjang hayat. Seluruh individu harus memiliki kesempatan yang sistematik, terorganisir di setiap kesempatan belajar sepanjang hidup mereka. Di sini katakan sistematik dan terorganisir. Sistematik itu artinya sesuatu yang dilakukan itu harus dilakukan dengan cara atau metode tertentu sehingga bisa teratur dan logis. Kemudian untuk terorganisir ini berarti sesuatu yang dilakukan dengan rencana yang terstruktur. Jadi tidak asal jalan aja gitu ya.
Kemudian berikutnya tujuan pendidikan sepanjang hayat. Yang pertama ini ada membangkitkan kemunduran pendidikan karena mengingat masa lalu, mungkin karena berbagai faktor jadi mengakibatkan pendidikan itu menurun, sehingga harus dibangkitkan lagi nih pada masa sekarang, yaitu salah satunya dengan cara memotivasi siswa agar mereka itu bisa semangat lagi belajarnya. Lalu yang kedua, dengan memperoleh keterampilan baru. Nah, dengan mempelajari keterampilan baru ini, peserta didik nantinya diharapkan bisa mengembangkan potensi mereka dan nantinya akan menjadi lebih bermanfaat untuk sekitarnya. Kemudian ada meningkatkan keahlian, yaitu dengan meningkatkan keahlian juga bisa membuat kepercayaan diri peserta didik itu menjadi meningkat, karena dengan mereka merasa ahli di suatu bidang, mereka akan dengan percaya dirinya untuk melakukan kegiatan di bidang tersebut. Lalu kemudian meningkatkan pengertian tentang dunia yang mereka tempati. Jadi peserta didik itu tidak hanya belajar tentang lingkungan dalam saja, tetapi mereka juga bisa berbaur dengan dunia luar. Gimana sih kondisi lingkungan atau dunia yang mereka tempati. Jadi mereka bisa belajar tidak hanya dari dalam sekolah saja, tetapi dari luar, faktor luar sekolah saja. Lalu ada mengembangkan kepribadian. Dengan kita sebagai pendidik berusaha untuk mengembangkan kepribadian peserta didik, harapannya nanti mereka akan bisa lebih meningkat lagi kualitasnya, sehingga akan lebih banyak masyarakat luar atau dunia luar yang membutuhkan keahliannya itu. Kemudian lanjut, ada integrasi vertikal dan horizontal. Jadi dalam pendidikan sepanjang hayat ini dikenal ada dua integrasi, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Nah, kalau dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, arti integrasi itu pembauran atau persatuan. Sedangkan integrasi dalam konteks PSH ini diartikan sebagai keterkaitan antar unsurnya. Misalnya pada integrasi vertikal. Jadi pendidikan sepanjang hayat ini dilihat sebagai bagian yang sangat berinteraksi dengan peristiwa pada tingkatan usia tertentu. Di sini digambarkan mulai dari usia kanak-kanak, remaja, dewasa. Jadi pendidikan sepanjang hayat itu akan terus berjalan seiring dengan berjalannya usia manusia itu. Jadi dengan kata lain, pendidikan sepanjang hidup ini akan terjadi secara terus-menerus selama manusia itu masih hidup. Kemudian yang kedua ada integrasi horizontal. Di sini diartikan hubungan antara pendidikan sepanjang hayat dan kehidupan sangatlah dekat, sehingga integrasi antara pendidikan dengan aspek kehidupan lainnya itu sangat diperlukan. Misalnya di sini pada tingkatan usia kanak-kanak, ya integrasinya itu sesuatu yang berkaitan dengan dunia kanak-kanak, misalnya bermain, gambar, warna, musik mungkin, dan lain sebagainya. Kemudian di tingkat usia yang lebih atasnya lagi, tingkat remaja, ini ada manusia itu sudah mulai untuk mengatur emosional mereka. Mereka juga sudah mulai ketertarikan mungkin, dan mereka juga mulai belajar untuk berkecimpung di dunia sosial. Lalu kemudian di tingkatan usia dewasa, mereka ini sudah mulai memikirkan bagaimana cara mereka mengurus rumah tangga, mengurus kehidupan sosial, bagaimana cara mereka berinteraksi dengan tetangganya, dan juga ekonomi. Nah, ini hanya contoh saja ya. Kalau misal dilanjutkan, ini mungkin masih ada dewasa, lanjut usia, dan seterusnya. Kemudian berikutnya, konsep pendidikan seumur hidup dalam perspektif pendidikan agama Islam. Usaha sadar untuk menyiapkan siswa dalam meyakini, memahami, dan mengamalkan ajaran Islam melalui kegiatan bimbingan pengajaran sebagai pandangan hidup, sehingga dapat mendatangkan keselamatan dunia dan akhirat. Jadi di sini dikatakan siswa itu diharapkan bisa meyakini, mereka bisa menanamkan dalam hati mereka, kemudian memahami, mereka bisa menangkap dengan akal pikiran mereka, lalu mereka bisa mengamalkan dalam kehidupan keseharian mereka, sehingga dijadikan sebagai pandangan hidup atau yang nantinya akan menjadi aturan dalam kehidupan manusia itu.
Nah, pendidikan agama Islam pada lembaga pendidikan umum adalah sekolah-sekolah yang bernaung di bawah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, yang di dalam struktur programnya menempatkan pendidikan agama sebagai sebuah bidang studi atau dengan kata lain mata pelajaran. Lembaga pendidikan umum yang dimaksud di sini mungkin seperti SD atau MI, ada SMP atau MTS, ada SMA atau Madrasah Aliyah MA. Kemudian lanjut, tujuan pendidikan sepanjang hayat dalam perspektif pendidikan agama Islam. Ini ada 8 tujuan yang tercatat. Pertama adalah untuk membentuk manusia yang berakhlakul karimah. Artinya, ini untuk membentuk peserta didik memiliki akhlak yang baik dan bisa menjadi contoh untuk yang lain. Selain itu, peserta didik juga harus bisa menyeimbangkan antara ilmu dan adab mereka. Bahkan kalau bisa diutamakan adab terlebih dahulu baru kemudian ilmu. Kemudian untuk membentuk manusia yang sehat jasmani dan rohani. Jadi bukan hanya peserta didik yang sehat atau baik secara fisiknya, tetapi juga secara psikis atau mentalnya. Kemudian memiliki pengetahuan dan keterampilan. Jadi pengetahuan dan keterampilan ini merupakan dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Peserta didik itu tidak bisa hanya dengan memiliki pengetahuan saja dan tidak bisa hanya dengan memiliki keterampilan saja. Pengetahuan ini akan memberikan dasar pemahaman, sedangkan keterampilan nantinya akan menerapkan pengetahuan yang didapatkan tadi secara praktisnya. Kemudian dapat mengembangkan kreativitas dan tanggung jawab. Kreativitas ini berarti peserta didik itu bisa untuk menciptakan sesuatu yang baru atau bisa melakukan sebuah inovasi. Kemudian tanggung jawab, mereka bisa bertanggung jawab atau bisa menanggung dari kreativitas yang telah mereka jalankan itu tadi. Berikutnya ada dapat menyuburkan sikap demokrasi dan penuh tenggang rasa. Demokrasi ini artinya sikap menjunjung tinggi nilai kebersamaan, kebebasan, dan musyawarah. Kemudian tenggang rasa artinya peserta didik itu bisa menghargai orang lain. Kemudian mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur. Jadi peserta didik itu tidak hanya berilmu tetapi juga mengutamakan adab seperti pada poin pertama tadi. Kemudian mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia. Mencintai sesama manusia ini maksudnya peserta didik itu sebagai manusia nantinya akan bisa memanusiakan manusia lain, atau dengan kata lain memberikan hak-hak orang lain dengan sebagaimana mestinya. Dan yang terakhir, ini adalah tujuan yang final bagi kita semua ya, yakni untuk mencapai kesejahteraan hidup di dunia dan akhirat. Baik, berikutnya ada pendidikan agama Islam untuk mencapai pendidikan sepanjang hayat. Jadi untuk mencapai pendidikan sepanjang hayat, pendidikan agama Islam ini memiliki dua unsur. Yang pertama unsur pergaulan dan yang kedua unsur lingkungan. Untuk unsur pergaulan ini contohnya mereka ini hidup bersama orang tua, nenek, kakek, atau adik, dan saudara lainnya dalam satu keluarga. Kemudian mereka berkumpul dengan teman sebayanya, lalu bertempat tinggal dalam suatu lingkungan kebersamaan di kota, di desa, dan di mana saja. Kemudian untuk unsur lingkungan, suatu pendidikan menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah dan di luar sekolah. Kemudian satuan pendidikan yang disebut sekolah merupakan bagian dari pendidikan yang berjenjang dan berkesinambungan, berkelanjutan. Kemudian satuan pendidikan luar sekolah meliputi keluarga, kelompok belajar, kursus, dan satuan pendidikan yang sejenis. Jadi, unsur lingkungan ini adalah faktor-faktor yang berpengaruh terhadap proses pendidikan. Sedangkan faktor lingkungan ini merupakan bagian dari unsur lingkungan, yakni lebih tepatnya lingkungan sosial budaya, yaitu bagaimana cara peserta didik itu dalam berinteraksi atau berhubungan dengan orang lain. Kemudian, yang terakhir ini ada kesimpulan. Jadi setelah kita uraikan tadi ada beberapa poin-poin, jadi kita bisa ambil kesimpulan bahwa pendidikan keislaman atau pendidikan agama Islam ini yakni upaya untuk mengajarkan agama Islam atau ajaran Islam dan nilai-nilainya agar menjadi way of life, menjadi pandangan dan sikap hidup seseorang.
Nah, konsep pendidikan seumur hidup itu adalah kemampuan yang dimiliki oleh para penanggung jawab pendidikan dalam mendidik anak-anak didiknya karena kemampuan yang dimilikinya. Tanggung jawab pendidikan tersebut antara lain ditanggung oleh orang tua sebagai pendidik di rumah tangga, guru atau pendidik sebagai penanggung jawab pendidikan di sekolah, dan tokoh-tokoh masyarakat sebagai penanggung jawab pendidikan dalam masyarakat. Ketiga lingkungan tersebut merupakan rangkaian pendidikan yang terdapat dalam konsep pendidikan seumur hidup atau pendidikan sepanjang hayat yang disingkat dengan PSH. Konsep pendidikan agama Islam adalah mencintai pendidikan seumur hidup adalah dengan diperlukannya pergaulan yang merupakan unsur lingkungan yang turut serta dalam mendidik seseorang atau mendidik peserta didik itu. Sampailah kita pada penghujung presentasi saya kali ini. Sebelumnya ini ada sebuah motivasi yang saya kutip dari sumber tertentu yang berbunyi, jangan takut gagal dalam belajar, karena kegagalan adalah bagian dari pengalaman dan pertumbuhan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.